Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Agung Munggaran dari kelas PJJ Manajemen 104. Di sini saya akan membuat video presentasi atas kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan dari oleh pemerintah dari era reformasi hingga saat ini. Dan sebagai contohnya saya di sini akan mengambil reformasi struktur hukum usaha mikro kecil menengah koerasi atau UMKMK yang berkeadilan bagi peningkatan daya saing dalam era liberalisasi. Ringkasan perekonomian nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internasional karena adanya unsur ketergantungan atau interdependence dan keterhubungan atau connected negara-negara di dunia pada era globalisasi saat ini. Saat ini merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEI yang merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang sudah dideklarasikan pertama kalinya di Bali pada tahun 2003 dan MEI pun akhirnya terbentuk secara formal pada tahun 2015. Tujuan MEI salah satunya yaitu mewujudkan suatu pasar tunggal dan bisnis dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. MEI merupakan salah satu pilar dari masyarakat ASEAN dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata atau pilar 3 MEI. Maka ASEAN ingin meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di negara-negara ASEAN sehingga hal ini akan dapat memperkecil gap tingkat ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dan memacu roda ekonomi nasional. Pergerakan roda ekonomi nasional pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan produksi dan distribusi barang yang berbentuk perusahaan besar atau large enterprise dan UMKM. Dari keseluruhan jumlah perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional diperoleh data-data sebagai berikut. Jumlah unit usaha di ASEAN ada 96% berbentuk UMKM. UMKM merupakan penyumbang anggaran belanja negara-negara ASEAN, di antara lain 30% dan 57%, dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara anggota ASEAN, antara lain 51,7% dan 97,2%. Tapi kontribusi pada ekspor hanya mencapai 10-29% saja. Di Indonesia sendiri, UMKM jumlahnya sebesar 99,8% unit usaha yang kontribusi pada PDB nasional sebesar 57% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja domestik. Kontribusinya UMKM yang sangat besar dan penghasilan negara dan lapangan kerja, pemberdayaan angkatan kerja dan wanita dengan keberadaan mereka yang tersebar di seluruh pelosok negeri, terutama di desa-desa, peningkatan UMKM dan keberdayaannya sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkecil kesenjangan yang ada di antara negara-negara ASEAN. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa UMKM dan koperasi pada umumnya lemah dalam hal peningkatan kapasitas, akses modal pendanaan alternatif, akses teknologi, akses pasar global, dan integrasi mata rantai regional dan global. Global value chain atau divisi, serta rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial. UMKM juga tidak mempunyai kemampuan organisasi ekonomi modern karena rata-rata UMKM masih menggunakan struktur administrasi konvensional. Salah satu contoh di tingkat nasional UMKM yang menggunakan IT dalam pengolahan organisasinya hanya 30-40% saja dari jumlah 56,6 juta unit usaha UMKM yang tertera di BI pada tahun 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemertaan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan
pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam undang-undang ini diatur tentang kemitraan yang dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi, dan keagenan. Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan penyelenggaraan atau outsourcing. Pemerintah juga telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang langsung maupun tidak langsung mengatur pembinaan UMKM. Penerapannya sendiri masih perlu dilihat karena baru diterbitkan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, maka sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Dua diantaranya paket kebijakan ekonomi berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia atau inti dari paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia sendiri dan bagi UMKM. Tujuan dari paket ini adalah untuk menjadikan peringkat ease of doing business Indonesia dari saat ini yang ada di peringkat 109 dari 189 negara menjadi peringkat 40. Sedangkan paket 11 atau paket sebelumnya berisi 4 poin besar yang berupa kredit usaha rakyat atau KUR yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate. Dan poin mengenai prosedur waktu standar dan inap barang di pelabuhan atau seat selling time serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Terdapat dua kebijakan pemerintah yaitu tahap pertama persiapan pembentukan satuan tugas atau satgas. Tahap kedua berupa reformasi peraturan perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi atau single submission. Pemerintah pada intinya mengatur penyederhanaan pengaturan berizin usaha melalui penerbitan peraturan pengganti baru termasuk Perda. Mengevaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat itu termasuk UMKM. Paket 15 misalnya membuat kebijakan meningkatkan peran dan skala berusaha yang menerbitkan peluang bisnis bagi angkutan dana asuransi nasional. Baik Ibu, cukup sekian penjelasan tentang kebijakan ekonomi mikro. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.